Tapi bayangkan kalau misalnya kita masih hidup dengan mesin ketik. Kalau misalnya karena nggak ikut perkembangan zaman. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi saya percaya walaupun sistem pendidikan perubahannya ada yang membuat kita stres di satu level, tapi itu adalah memang perubahan yang dibutuhkan. Ya, benar. Dan oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan perubahan. Halo semuanya, kembali lagi kita di Ngomet, ngobrol bareng Aimet. Nah Bu, sebenarnya kita kan lagi lebih berfokus ke anak remaja atau anak muda, terutama mahasiswa atau mungkin yang masih menduduki SMA. Nah sebenarnya ada gak sih pengaruhnya dari sistem pendidikan ke mahasiswa atau siswanya sendiri gitu dalam kepengaruh kesehatan mentalnya gitu? Sistem pendidikan ya terhadap mahasiswa. Ya, ada gak pengaruhnya? Pengaruhnya pasti ada ya, pasti ada. Tapi seberapa besar aja. Kalau sistem pendidikan, concernnya Catherine apa? Sistem pendidikan yang seperti apa yang menjadi concernnya? Karena Catherine sama Ripal kan sedang menjalani proses pendidikan ya. Kalau dari kalian berdua sendiri yang menjadi concern kalian misalnya apa? Kurang tahu sih Ibu. soalnya kan kalau misalnya saya nanya ketika ke orang tua saya itu, mereka tuh sering bilang kayak pendidikan zaman sekarang itu susah-susah semua. Padahal zaman dulu itu gampang-gampang semua gitu, gak sesusah ini, bukunya gak gitu banyak, pelajarannya gak gitu susah gitu. Jadinya orang tua saya bilang dulu pada zaman dahulu itu banyak yang tidak mudah stres daripada anak zaman sekarang gitu. Ya. Oke. Kalau dari Pak sendiri? Sebelumnya Bu, kalau boleh tahu tuh dari mananya Bu untuk pendidikannya itu kayak pembelajarannya kah atau sistemnya? Sistemnya. Karena sistemnya, tadi pertanyaannya tentang sistemnya. Kalau sistemnya aku sih normal-normal aja sih Bu. Kalau untuk aku juga arsitektur ya. Nah itu wajar-wajar aja, tetap berjalan seperti kebutuhan arsitektur punya. Berarti kita bisa simpulkan dari dua moderator itu punya persepsi yang berbeda terhadap pendidikan ya sebenarnya ya. Nah, untuk menjawab ini, apakah sistem pendidikan itu berpengaruh? Ya pasti berpengaruh, tapi balik lagi ke individunya sebenarnya, ke individu. Dan kadang belief kita tentang itu juga punya pengaruh yang sangat besar. Contoh, kalau misalnya kita hidup, kita tumbuh kembang dengan didogma, disugestikan, aduh pendidikan itu susah lah. Zaman sekarang itu lebih susah dari zaman dulu. Nah, maka kita akan tumbuh mempercayai itu dan menjalaninya itu akan jadi lebih susah. Kenapa? Belum apa-apa. Aduh, lihat misalnya makalah yang 5 lembar itu udah aduh memang susah, memang benar kata orang tuaku, memang benar kata masyarakat. Bahwa memang susah. Itu yang terjadi. Namun kalau misalnya kita tidak ada pemaparan tentang belief itu, biasanya itu kita mungkin akan lebih chill. Challenging, yes, of course. Pendidikan itu kan tujuannya untuk challenge diri kita, toh. Itu yang namanya stres sehat sebenarnya. Jadi diri kita itu tetap butuh tantangan-tantangan itu, stres sehat dalam menangani itu. Kenapa sekarang kesannya lebih sulit? Karena benar, kalau dulu itu mungkin mata pelajaran yang sekian, tapi mengikuti perkembangan zaman, nggak mungkin dong bukunya tetap sama seperti dulu. Iya kan? Ya. Mungkin ada yang lebih, kesannya lebih banyak, tapi sebenarnya ada juga kok yang dikurangi. Yang setahu saya lihat mata pelajaran murid-murid saya sudah banyak yang dikurangi sebenarnya karena fokusnya shiftingnya beda, fokusnya udah shift ke yang lain, fokusnya itu udah beda. Misalnya dulu komputer nggak menjadi mata pelajaran dari mereka, tapi sekarang kan sudah di zaman saya udah mulai tuh, saya masih ketik-ketik itu tuh, dari mesin ketik jadi udah itu tuh. Tapi bayangkan kalau misalnya kita masih hidup dengan mesin ketik, kalau misalnya karena nggak ikut perkembangan zaman. Nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi saya percaya walaupun sistem pendidikan perubahannya ada yang membuat kita stres di satu level, tapi itu adalah memang perubahan yang dibutuhkan. Ya, benar. Dan oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan perubahan. Jadi balik lagi ke sesuatu yang kita bisa kontrol sebenarnya. Adaptability kita,
ketahanan kita, kegigihan kita, dan hilangkan semua program-program itu yang berpengaruh terhadap kesehatan mental kita yang sudah tidak lagi perlu ada. Kalau menurut saya itu kan karena kita adanya kemajuan zaman ya Bu. Jadi kenapa orang tua tuh lebih sulit ke sekarang tuh karena kan kita tuh udah mengaplikasikan kemajuan zaman sebagai media kita untuk menciptakan kemudahan. Kalau orang dulu mungkin dia tuh kayak pengen banget tuh buat suatu makalah gitu kan. Kok sulit ya ngetik gitu kan. Nah kalau sekarang kan kita ada bantuan ChatGPT ataupun AI yang bisa ngebuat kita, cuman mereka tidak memahami bagaimana penggunaannya sehingga mereka menyatakan bahwasannya itu sulit. Nah, mungkin saya rasa itu kita harus mengikuti zaman aja sih. Bener banget. Dulu kalau misalnya nggak ada ChatGPT, nggak ada komputer, disuruh buat makalah 10 lembar itu luar biasa karena banyak buku kan, di perpus harus lihat. Saya nggak tahu di masa kalian masih zaman nggak kayak cari buku referensi. Habis itu harus dicari satu-satu lagi. Zaman dulu itu nggak ada tuh Google yang sudah keluar. Aku butuh dong referensi untuk misalnya topik ini. Google kan udah ada. Dulu kita nggak seperti itu. Kita harus cari satu lagi. Jadi pada zaman dulu disuruh buat makalah 20 lembar aja itu challenging banget. Tapi kalau sekarang challenging nggak 20? Enggak. Masih oke kan sebenarnya. Masih oke. Kenapa? Masih bisa kan makalah 20. Itu kan hanya perbedaan persepsi. Karena pada zaman orang tua disuruh buat 20 itu it will be very challenging for them of course. Ya, disuruh ketik-ketik kan, ketik satu-satu. Pernah lihat mesin ketiknya itu enggak? Yang manual. Disuruh ketik 20 lembar ya challenging, tapi sekarang kita itu berapa jam? 1 lembar. Kalau benar-benar fokus ya, benar fokus, Tapi nggak sampai 1 jam. nggak sampai 1 jam. Kalau dulu mereka mungkin buka buku lagi, ketik, terus catat. Oh nih, kan mereka dulu nggak ada copy paste. Iya. Sekarang ada fitur. Iya, benar. Makanya kalau misalnya zaman dulu, kenapa orang zaman dulu kok kalian kok itu mata pelajaran kok banyak sekali sih? Serius dibuat 50 lembar serius. Karena mereka juga nggak mengikuti kan perkembangan zaman itu. So it's just all about perception sih kalau menurut saya. Ini kan Bu, sebelumnya itu kan saya juga ada melakukan riset terhadap mentalitinya anak muda kan. Di situ tercatat bahwasannya mental anak muda yang berumur 15 sampai 18 itu mengalami kerusakan sebesar 70%. Nah, dari 70% itu kan dapat disimpulkan bahwasannya anak-anak muda zaman sekarang itu lebih gampang stres. Karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin mereka nganggap itu jadi tekanan. Nah, jadi kita tuh kan sebagai bukan stabil mental nih, lebih kayak pihak menengah yang akan membantu mereka lebih tenang. Itu gimana ya Bu? Cara adaptasi kita ke mereka gitu. Agar mereka juga nyaman. Agar mereka juga nyaman ya. Berarti kalau misalnya 15 sampai 18 tahun mengalami kerentanan. Kan itu emang umur-umur segitu untuk mencari jati diri. Benar. Bentar, saya coba ingat-ingat reminis dulu. 15 sampai 18 tahun saya yang zaman dulu bedanya dengan zaman sekarang itu apa? Balik lagi mungkin saya akan trace back. Benar, yang kata Rifa saya setuju. Kita masih zaman-zaman di masa mencari jati diri ya, di umur 15 sampai 18 tahun. Bahkan sebenarnya sampai di umur yang 20-an, 30-an, 40 tahun itu orang juga masih kadang-kadang bertanya, siapa sebenarnya saya? Apa maunya saya gitu kan? Jadi pencarian jati diri itu kadang-kadang is ongoing for most people. Apalagi di masa 15 sampai 18 tahun. Yang dimana otak itu sedang adventurous banget. Jadi yang bisa dilakukan adalah sebenarnya adalah balik lagi being adaptable, explore sebanyak mungkin hal-hal yang positif. Dan kenapa di usia 15 sampai 18 tahun itu kesannya kok zaman sekarang ini rentan ya? Balik lagi ke sosial media yang kadang-kadang doesn't help at all. Karena budaya sosial media itu apa? Yang negatifnya ya, yang positifnya tentunya banyak kalau dipergunakan secara bijaksana. Tapi yang negatifnya apa efeknya? Tanpa sadar kita akan masuk ke dalam siklus membandingkan diri dengan orang lain. Itu kalau kata-kata TikToknya itu standar TikTok gitu. Benar, standar TikTok ya. Oke, saya hari ini belajar kosakata baru lagi nih. Standarnya TikTok. Standar TikTok. Hidup tuh harus pakai standar TikTok gitu. Nah, benar. Capek nggak? Capek lah. Capek banget. Nah, itu akan berpengaruh. Jadi kalau misalnya di masa sekarang ini kenapa bisa sangat bukan kesannya, memang pada kenyataannya kok tekanannya lebih banyak ya. Karena itu standar-standar yang
taruh di sosial media standarnya TikTok tadi. Padahal kita tahu ya, kita sendiri kalau misalnya kita pikir dengan pikiran sadar, kita kalau mau posting sesuatu aja, kita pilih dulu yang paling cakep fotonya. Iya benar. Benar? Ya angle-nya gini. Berarti dengan kata lain, yang sudah ditayangkan di sosial media itu sudah dikurasi sedemikiannya kan. Itu ada highlight dari hidup gitu loh. Oke, dari ratusan foto pilih satu. Tapi kalau misalnya kita tidak melihat dengan awareness yang jelas, maka kita akan merasa, hidup orang lain kok kayaknya indah-indah banget. Kok saya di sini masih ngerjain makalah gitu, nggak selesai pekerjaan saya gitu kan? Karena itu sosial media itu play very big role in shaping us. Makanya untuk ya tadi saya tidak bisa bosan-bosannya mengingatkan anak remaja saat di masa sekarang, bahkan tidak hanya anak remaja, young adults di umur berapapun itu sangat hati-hati dengan apa yang kita konsumsi di sosial media, karena itu akan sangat mempengaruhi. Karena 15-18 tahun itu masa pencarian jati diri. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu akan sangat mempengaruhi kita. Jadi kalau misalnya kita bacanya sesuatu yang malah membuat mental kita semakin down, itu juga akan berpengaruh kepada pola pikir kita. Ibu boleh kasih kata-kata nggak untuk orang-orang yang pakai standar TikTok? Pakai kata-kata ya, yang pakai standar TikTok ya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini ya. Oke. Kita ini dalam hidup hanya perlu menjadi 1% lebih baik dari diri versi kita yang sebelumnya. Dari satu yang hari yang lalu. 1% dari hari ini, dan besoknya kita menjadi orang yang lebih baik 1% dari ini. Itu kalau misalnya kita tahu compound interest ya. Itu bayangkan 1% lebih baik dari diri kita aja dari hari yang sebelumnya, itu 365 hari lagi, how much better can we be dengan compound interest. So just focus on yourself and become 1% better than ourselves the day before, bukan membandingkan dengan orang lain. Ibu, pertanyaan terakhir. Ini menurut ibu ya sendiri, ibu pernah nggak sih kayak merasa burnout gitu, merasa capek gitu kan? Terus kemudian orang-orang pada bilang ke ibu kayak ya udah jalani aja gitu, nggak usah dipikirin banyak-banyak, santai aja, sabar, ini adalah ujian gitu-gitu. Sabar. Pernah nggak sih, Bu? Burnout ya. Kalau burnout pasti pernah ya, pasti pernah. Dan burnout itu kan berarti kalau definisinya adalah sesuatu yang berlanjut sedemikian lama, yang kita capek, lelah secara fisik dan mental, dan itu udah ongoing sangat lama. Apakah pernah burnout? Pernah. Sebelum menjadi terapis mungkin itu burnoutnya lebih panjang lagi. Nah kalau sekarang itu baik lagi, kenapa saya bisa sampai kepada kesimpulan kita harus mengenal diri sendiri. Tentunya ini proses perjalanan ya, perjalanan hidup. By us knowing ourselves, our capacity, itu biasanya kita akan lebih mudah mendeteksi kapan kita harus stop, kapan kita harus berhenti dan untuk rest. Jadi kalau misalnya kita terus menerus dikejar oleh tekanan pekerjaan dan kita tidak tahu caranya, maka kita akan mudah sekali burn out. Dan oleh karena itu, untuk yang para muda-muda di sini, jangan stop untuk terus-menerus memberdayakan diri sebenarnya. Untuk belajar. Kenapa? Dalam hidup itu nggak ada tantangan. Tapi apa yang kita perlukan adalah kita perlu belajar toolsnya ketika menghadapi tantangan, apa yang kita perlukan dalam menghadapi. Contoh, lelah, what should we do? Chang down, kita perkecil lagi. Apa yang perlu kita lakukan? Goalnya tetap tidak bisa diubah dong. Kan kita dalam hidup tetap perlu ada goal. Nggak bisa juga go with the flow seperti yang tadi teman-teman itu bilang kan. Just go with the flow, cannot. Kalau flownya ke sungai, ke Dead Sea gimana? Gitu kan. Terus start di sana bagaimana? Nggak bisa. Jadi flow-nya kita juga kita harus tentukan. Jadi tetap ada goal. Ketika kita sudah burn out, berarti kita harus set priority again. Yang bikin burn out itu biasanya apa? Pengaturan waktu, prioritas. We say yes to everything, gitu kan? Nah, jadi itu akan list ke mungkin 5 tips yang bisa kita praktekkan dalam sehari-hari. Cara ingat mudahnya adalah A, B, C, D, E. A itu ada adaptability, make ourselves as adaptable as possible. Jadi kita harus meningkatkan kemampuan beradaptasi kita. Karena perubahan itu konstan. Instead, change is the only change is the only, kata itu apa ya? Change is the only constant. Ya.
perubahan itu tidak mungkin kita tidak berubah. Sel-sel tubuh kita aja berubah kok tiap detik sebenarnya. Itu berarti kita harus tingkatkan adaptability kita. Kemudian yang kedua adalah B, boundary. Kita harus tahu batasan kita. How to say no. Boundary itu dengan cara apa? Yaitu kita juga melalui sosial media kita harus tetapkan batasan juga dengan teman-teman. Boundary kita harus tahu batasan. 3 adalah critical thinking. Jadi critical thinking itu adalah bagaimana kita tahu ini benar atau salah, yes or no, how to ask the right question to ourselves. Ketika kita mendapatkan satu informasi, bagaimana kita tahu bahwasanya informasi ini harus diambil atau tidak. Nah, itu juga berpengaruh dengan batasan kan, boundary kita sampai di mana dalam semua aspek kehidupan. 3, discover yourself again. Yang tadi berkenalan kembali dengan diri sendiri kan. Oh, saya ini burnout-nya karena apa? Kenapa saya bisa lelah banget ya? Bisa jadi karena saya hanya perlu istirahat loh sebenarnya. Jadi burnout itu kalau misalnya orang lain udah istirahat 7 jam tapi masih capek, itu baru namanya burnout. Jadi definisinya itu juga harus tepat. Jadi discover ourselves again. Berkenalan kembali dengan diri kita sendiri. NE yang terakhir E, ABCDE kan? E itu adalah environment. Kelilingi dengan environment yang baik, dengan teman-teman yang baik, yang positif, yang make us grow better and better every day. Jadi create real connection, tidak melalui virtual connection boleh, tapi ya again critical, being critical. So surround yourself with good people yang membangun. Karena kalau misalnya kita dikelilingi dengan 4 orang yang positif, maka kita setidaknya akan menjadi orang kelima yang positif. Itu aja dari saya. Oke Bu, terima kasih. Nah, jadi Bu, kita tuh kan juga ada ini ya, pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa. Tapi sebelum kita masuk itu, sebenarnya ini pertanyaan yang orang pun banyak tanya Bu. Kalau kami kan kalau stres ke hipnoterapis. Kalau hipnoterapis stres kemana? Kalau hipnoterapis stres kemana ya? Wah, itu pertanyaan dalam banget ya. Oke, apakah hipnoterapis bisa stres? Pasti jawabannya of course, human kan, human gitu, masih manusia. Tapi tentunya itu kan, environment itu berpengaruh penting. Kita kan juga banyak terapis-terapis yang lain di mana kita kalau misalnya butuh nasihat secara objektif, kita akan cari rekan-rekan kita juga. Kita masih butuh help. Dan kita sendiri juga ada tools-toolsnya kan. Tapi tidak dipungkiri kalau kita membantu diri kita sendiri, kadang masih ada subjectivity di sana. Benar, makanya kita tetap butuh teman-teman yang mendukung. Environment ini penting banget. Jadi makanya jangan ragu untuk mencari help. Bahkan dokter aja kalau sakit juga butuh dokter. Benar ya, tidak ada dokter jantung yang belah jantungnya sendiri terus operasi gitu. Apakah dokter jantung bisa jatuh sakit? Ya bisa juga kan. Jadi kalau hipnoterapi sendiri ketika butuh bantuan, maka kita akan mencari profesional. Maka kita akan lebih apresiasi ya. Maksudnya dengan menyadari ini, kita tidak akan dengan malu bilang oke, I need help me gitu loh. Nah, makanya orang-orang yang teman-teman yang mendengarkan usia berapapun, jangan malu untuk mengakui bahwasanya Anda butuh bantuan profesional. Tidak usah malu. It's a very normal thing nowadays. Ya, itu mungkin pertanyaan yang sudah terjawab, jadi nggak ada yang penasaran lagi gitu kan. Nah, kita mungkin bakal lanjut untuk membaca pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa ini. Pertanyaan itu ada ketika seseorang terutama anak-anak atau yang mengalami broken home, ketika seseorang terutama itu kan termasuk bisa memicu kesehatan mental Bu. Itu kan kira-kira itu bisa mempengaruhi masa depannya atau kira-kira itu bisa Untuk anak-anak yang broken home ya. Dan itu ada dan gimana cara pengaplikasiannya terhadap kesehatan mental mereka. Oke, jadi ini pertanyaan yang bagus banget ya, broken home. Jadi pola asuh orang tua dari mana, di kondisi di mana anak-anak itu dibesarkan itu benar sekali akan sangat berpengaruh pada kondisi mental mereka. Karena saya sedikit agak teknikal di sini, karena sebenarnya dari bayi 0 bulan di dalam janin, mereka sudah akan menyerap semua informasinya sejak pembuahan terjadi. Itu pikiran bawah sadar sudah aktif. Jadi artinya apa yang mereka alami dari masa mereka di dalam janin ibu sampai 6 tahun pertama itu adalah fase-fase yang sangat penting sebagai fondasi mereka untuk cara mereka melihat diri sendiri, bagaimana cara mereka melihat dunia.
diikuti dengan 6 tahun sampai remaja. Setelah remaja tentunya diikuti dengan social life ya, di sekolah. Di sekarang ini tentunya dengan sosial media, globalisasi, itu juga akan shape them. Tapi yang paling penting itu adalah fondasi di rumah. Jadi untuk menjawab pertanyaan Ripa, apakah anak yang broken home itu akan berefek ke mental mereka? Yes, biasanya ya. Kalau tidak diapa-apakan di masa usia dewasa. Oleh karena itu, kenapa penting banget diri kita sebagai yang usia dewasa ini terus-menerus berbenah diri, terus-menerus itu berkenalan dengan diri sendiri. Kenapa saya bisa sedih? Dan baru kita bisa cari jawabannya kan? Karena kalau misalnya kita tidak ngapa-ngapain, kita tetap punya victim mentality, di mana kita merasa diri kita sebagai korban. Saya begini kan karena orang tua saya begitu. Saya begini kan karena orang tua saya tidak pernah memperhatikan. Karena mereka bertengkar terus, makanya saya gini-gini aja gitu. Dan kita akan menjadi korban. Kalau misalnya setiap saat kita melihat diri kita sebagai korban, maka kita tidak akan bisa keluar dari kondisi itu. Dan teman-teman yang mendengar ini, saya yakin rata-rata sudah at least mungkin berusia remaja, atau mungkin harapan saya bisa menjangkau yang lebih luas di usia 20-an. Maka oleh karena itu yang kita harus lakukan adalah ingat, kita itu bisa berubah. Apapun kondisi di rumah, apapun kondisi orang tua, we can get out of this. Itu ada banyak caranya sebenarnya. Yaitu dengan cara first thing adalah kita tidak lagi melihat diri kita sebagai korban. Karena orang tua yang terluka, makanya mereka bisa mungkin menjalani hidup seperti itu juga ya, dalam arti kata tadi broken home. Mereka juga hanya orang tua yang terluka, juga hasil dari produk masa lalu. Jadi what can we do? We can heal ourselves. Tentunya Bu, setelah semua yang tadi kita perbincangkan, sebenarnya apa sih solusi bagi mahasiswa-mahasiswi atau anak remaja muda yang mengalami kelelahan mental maupun fisik gitu? Yang mengalami kelelahan mental maupun fisik ya? Baik itu dari lingkungan rumahnya, lingkungan kuliahnya, atau sekolah gitu. Set priority, oke. Terus bijaksanalah dalam menggunakan waktu. Dan yang tadi, aplikasikan yang ABCDE itu. Masih ingat? Yang A, adaptability, being adaptable. B, set a boundary. We don't have to say yes to everything. Okay? To information, to friends, we don't have to say yes. No one to say yes and no. Kemudian C adalah critical thinking. Develop a good critical thinking. D adalah discover yourself again. And E, choose the environment that suits you, the positive one. Jadi praktekkan itu, mudah-mudahan kita akan bisa lebih menghadapi masa-masa perkuliahan ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin itu bisa juga untuk teman-teman yang ngelihat video ini sebagai acuan terhadap bukan evaluasi diri, tetapi jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwasannya aku depresi gitu. Baik, mungkin acara ini kita sudah selesaikan, dan tolong partner saya untuk menutup podcast kali ini. Ya, sekian dari podcast kami hari ini bersama Ngomet di Ngobrol Bareng Amet. Terima kasih untuk Bu Hermiati untuk meluangkan waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.